Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana. Saya dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas 4C. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang the history of Quranic text. Hal ini dapat menurunkan nilai perdebatan yang ada serta melenyapkan kekaburan jaringan licik di sekitar penemuan Dr. Puin. Membuat sebagai topik bahasan yang tidak perlu mengundang spekulasi lebih jauh. Marilah ambil pengumpamannya, sekiranya penemuan itu benar. Lantas bagaimana tanggapan kita? Di sini kita dihadapkan pada 3 permasalahan. Yang pertama yaitu apakah Al-Quran itu? Dan yang kedua, jika seluruh naskah tidak ada atau sebagai ditemukan saat sekarang maupun yang akan diklaim sebagai Al-Quran tapi berbeda dari yang ada di tangan kita, apa pengaruhnya terhadap teks Al-Quran sekarang? Yang ketiga yaitu siapa yang berhak memegang otoritas Al-Quran dalam hal penulisan tentang agama dan sejarahnya. Ini semua akan diperjelas dalam tulisan ini guna mendobrak bukan saja jawaban yang diperlukan, melainkan juga logika untuk penentu sikap mereka. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau risalah terakhir untuk umat Islam, untuk umat manusia, yang diwahyukan pada Rasul terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meruang dan sewaktu. Ia terpelihara di segi keasihan bahasa tanpa perubahan, tambahan maupun pengurangan. Tak ada akan penemuan Quran baik secara fragmentasi maupun seluruhnya yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Ataupun ada, maka tidak akan dianggap sebagai Al-Quran karena satu syarat utama penerimanya mesti sesuatu dengan teks yang digunakan dalam Mushaf Utsmani. Tentu saja, siapapun tak berhak melarang seorang muslim tentang Islam. Akan tetapi, hanya seorang muslim yang taat memiliki wewenang yang sah melakukan tugas tersebut, dan bahasanya lain yang ada hubungannya. Mungkin pihak lain menganggap hal ini sebagai prasangka, tetapi siapakah yang tidak bersikap demikian? Banyak di luar kalangan Islam tidak dapat mengklaim sikap netral karena tulisan mereka sengaja ingin mengalihkan pikiran orang lain. Terus apakah sejarah Islam dapat menerima atau tidak tergantung kepercayaan masing-masing, dan setiap penafsiran dari pihak Kristen, Yahudi, ateis ataupun orang Islam yang tidak mampu menjalankan syariatnya harus ditolak secara tegas. Saya dapat tambahkan, jika tidak pandangan yang disukai bertentangan dengan dasar ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara eksplisit maupun sebaliknya, ia mesti ditolak, dan hal ini berlaku bagi tulisan seorang muslim yang taat sekalipun dapat dilepas di tepis sekiranya tidak ada gunanya. Bentuk aktivitas seperti ini yang berlaku sejak masa keemasan pemerintah Ibnu Sirin, yaitu wafat pada 110 Hijriah sampai 728 Masehi. Mungkin dari pihak lain menganggap umat Islam tidak memiliki alasan yang kuat dalam merespon metode keilmuan orang lain. Masalahnya bagi orang Islam berlandasan sepenuhnya pada keimanan, bukan asal akal-akalan yang menyeleweng. Di sini saya perlu mengemukakan pendapat dalam menyikapi penemuan mereka dalam bab berikut. Awalnya menceritakan tentang bagian sejarah dan titik masuk mengenai Al-Quran dalam memperdalam kajian dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku yang kedua, yaitu tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Pengalaman pertama kenabian Muhammad SAW menurut riwayat terjadi ketika ia berusia sekitar 40 tahun atau lebih sedikit, kira-kira pada tahun ke-13 atau ke-15 atau bisa jadi ke-10 sebelum Hijriah. Hal ini barangkali secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Al-Quran. Pernyataan Al-Quran dalam ayat ini yaitu, sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum
sebelumnya atau sebelum perwahyuan Al-Quran memang mengindikasi bahwa ketika diangkat sebagai nabi, Muhammad SAW bukan lagi anak muda berusia remaja. Ia berada dalam usia matang untuk pengalaman kenabian tersebut. Muhammad tidak pernah berkeinginan menjadi nabi atau secara sadar mempersiapkan dirinya untuk itu. Hal ini dengan jelas dikemukakan Al-Quran beberapa tempat, namun secara naturalistik dapat dikatakan bahwa ia, walaupun tanpa disadarinya, telah mempersiapkan diri untuk diangkat menjadi nabi. Sejak kecil ia memiliki kepekaan yang intensif dan alami terhadap masalah-masalah moral yang dihadapi manusia. Kepekaan ini semakin tajam ketika ia menjadi yatim piatu dalam usia yang masih belia. Muhammad tentu saja tidak berupaya secara sadar untuk menambah kemampuan-kemampuan alaminya melebihi manusia lain, sehingga ketika seluruh faktor alami itu berkolaborasi menuju suatu tujuan yang sangat kuat, hal ini tidak harus dikembalikan kepada Tuhan. Ketika orang-orang pagan Arab mempermasalahkan tentang penunjukannya sebagai nabi dan mempertanyakan kenapa wahyu ilahi tidak diturunkan kepada orang besar di Mekah dan Taif, Al-Quran mengemukakan jawaban yang bersifat religius dan naturalistik. Pada sisi religius tersebut dikatakan, apakah mereka yang mendistribusikan rahmat Tuhanmu? Sementara jawaban naturalistik terungkap dalam Allah mengetahui di mana penempatan kerasulannya. Terus pada mulanya Muhammad mendakwahkan risalah kenabiannya secara privat kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Istrinya Khadijah dan keponakannya Ali ibnu Abi Thalib wafat pada 661 merupakan orang-orang pertama yang membenarkan kerasulannya. Pada umumnya pengikut-pengikut awal Nabi berasal dari kalangan tertindas yang tidak memiliki posisi sosial penting. Meskipun beberapa di antaranya adalah pedagang kaya, seperti Abu Bakar As-Siddiq itu wafat pada tahun 634, dan individu-individu yang mengalami fermentasi keagamaan seperti Utsman ibnu Maz'un. Tetapi aristokrasi pedagang Mekah yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat menolak dakwah Nabi dan menggunakan pengaruh mereka untuk membendungnya. Mereka memandang dakwah Islam sebagai suatu ancaman terhadap tradisi bapak-bapak kami, yaitu politeisme, yang darinya mereka beroleh keuntungan material atau privilege sosial atau ekonomi. Sekitar 2 tahun setelah perwahyuan pertama, ketika Nabi menyampaikan pesan-pesan ilahi secara terbuka kepada khalayak ramai, timbul suatu oposisi yang aktif terhadap Islam, dan para pengikutnya yang tidak begitu kuat mengalami penindasan keji. Pemuka suku Quraisy begitu kuat mengalami dan untuk mencoba menunjuk kepada kepada Thalib supaya mempengaruhi keponakannya agar menghentikan dakwahnya atau menarik perlindungan Banu Hashim terhadap Nabi. Namun upaya itu mengalami kegagalan. Mereka juga menyebarkan propaganda di kalangan pemimpin suku di Arabia pada musim haji yang isinya menentang Muhammad. Tetapi aksi ini malah menghasilkan efek sebaliknya. Nama Nabi dan misi kenabiannya semakin dikenal secara luas di berbagai penjuru Jazirah Arab. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.